Sahabat Jubir, selamat datang di Inspirasi. Inspirasi, aksi, dan interaksi Kantor Jubir Presiden Republik Indonesia. Sudah genap 6 bulan kita berada di tengah kondisi COVID-19. Beragam respon dan juga reaksi dilakukan oleh masyarakat. Ada yang positif, ada juga yang negatif. Ada yang takut hingga paranoid, ada juga yang santai menanggapi. Pemerintah sudah mencanangkan dan juga menginformasikan dengan protokol kesehatan dan juga adaptasi kebiasaan baru. Indonesia bahkan dunia dibuat tidak produktif dari COVID-19. Kita kembalikan produktivitas kita dengan optimisme karena kita juga tetap menerapkan berbagai mekanisme pencegahan. Ini penyakit berbahaya, tapi kita bisa mencegah dan menghindarinya asal yang sudah berkali-kali saya sampaikan, jaga jarak yang aman, kemudian cuci tangan setelah beraktivitas, pakai masker. Ini penting. Jadi dalam tatanan kehidupan baru nanti, memang itu yang harus kita pegang. Inspirasi kali ini akan membahas tentang memaknai adaptasi kebiasaan baru dengan narasumber yang akan kita ajak berbincang mengenai ini. Saya Rati Wijaya dari tim Juru Bicara Presiden akan memberikan inspirasi, aksi, dan interaksi. Apa kabar? Sehat ya? Salam sehat. Karena lagi pandemik, jadi kita agak jarak ya Pak. Berapa meter ya? Kan ada dokter, jadi 1,5 atau 2 meter? 1,5. 1,5 cukup ya? bisa. Dan harus pakai masker tetap sesuai instruksi dari Presiden. Pemerintah dan ya. Ya, Pak Fajul, ini kita mau ngobrol seputar adaptasi kebiasaan baru. Baik. Tapi sebelumnya banyak masyarakat yang mau tahu nih Pak tentang lembaga Juru Bicara Presiden. Baik. Sebenarnya itu apa sih dimaksud dengan Juru Bicara Presiden? Oke, baik. Yang pertama kita sudah menjalankan adaptasi kebiasaan baru nih. Nanti paling tidak kita harus memakai masker ya. Memakai masker dan sudah berjarak sekitar 1,5 sampai 2 meter. Oke, itu berarti jempol untuk teman-teman semua dan mudah-mudahan 267 juta rakyat Indonesia itu mendengarkan arahan dari Presiden supaya mengikuti semua protokol kesehatan. Paling tidak memakai masker setiap hari dan menjauhi kerumunan. Nah, sebenarnya juru bicara Presiden salah satunya yang menyampaikan ini di dalam masa COVID-19 sampai masa adaptasi kebiasaan baru. Presiden setiap kali berbicara kepada media massa atau dimanapun beliau berada itu selalu menyampaikan agar pertama memakai masker, kedua kemudian menjauhi kerumunan, kemudian mencuci tangan dan menjaga jarak. Ada yang satu lagi sih, yaitu menjaga kesehatan agar dengan mematuhi hidup yang sehat dan hidup yang bersih. Jadi 4+1 makan makanan kan dokter lebih tahu dari saya. Nah, itu salah satu sebenarnya tugas jubir Presiden, yaitu meneruskan apa yang menjadi arahan dari Presiden Joko Widodo kepada masyarakat, idealnya kepada 267 juta rakyat Indonesia, baik berupa arahan, baik berupa kebijakan, baik berupa aturan atau regulasi. Jadi apapun yang disampaikan oleh Presiden itu saya berkewajiban menyampaikannya kembali kepada publik. Jadi saya adalah mata, telinga, dan mulut dari Presiden, sambungan. Berapa lama tugas saya? Saya bertugas 1 kali 24 jam sehari menyiapkan diri. Saya nggak boleh mematikan HP karena bisa dihubungi oleh Presiden atau dihubungi oleh ajudan Presiden untuk kegiatan tertentu. Dan saya juga harus siaga 7 kali 7 hari dalam seminggu dengan kesiapan yang sama. Karena Presiden Indonesia itu kan juga Presiden tidak pernah berhenti. Betul. Jadi tetap 1 kali 24 jam, 7 kali seminggu. Jadi tugas saya sama seperti itu. Menjadi garis depan atau
frontlinernya presiden. Jadi menyampaikan arahan, kebijakan, aturan atau perintah presiden secara langsung. Dan yang kedua, yaitu saya menjadi konektor penghubung dengan semua kementerian dan lembaga. Ada 38 kementerian dan ada sekitar 18 lembaga. Jadi saya selalu berhubungan dengan mereka. Nah, jadi kalau misalnya ada arahan presiden yang sifatnya teknis, saya akan sampaikan kepada kementerian, kepada lembaga. Nanti kementerian yang lembaga akan menyampaikan. Misalnya kayak begini, presiden bilang ada 12 juta bantuan bansos produktif untuk UMKM. Iya. Nah, itu yang akan bicara secara teknis adalah Kementerian UMKM dan Koperasi. Saya menyampaikan kepada publik. Bapak Jadi Ibu, penyambung lidahnya penyambung ya, Pak, aja. ya? Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, bahwa kalau Anda UMKM, ada 12 juta UMKM di Indonesia yang akan dibantu secara langsung 2,4 juta rupiah, tidak bukan sebagai pinjaman, tapi langsung untuk bansos produktif. Nah, secara teknis nanti akan disampaikan oleh kementerian yang bersangkutan. Yang ketiga, tugas saya adalah mendukung semua program. Jadi program-program semua kementerian dan lembaga itu kan mereka punya program seperti Kemenko UMKM, tenaga kerja, segala macam. Nah, itu kami dukung. Jadi kalau dihitung-hitung berarti itu sepertiga saya menjadi frontliner berbicara kepada media massa, kemudian 2/3-nya menjadi connecting, menghubungkan dengan kementerian, dan yang lainnya adalah menjadi supporting semua program presiden. Karena kan kita harus meyakinkan bahwa program presiden, arahan presiden, perintah presiden itu sampai kepada kementerian, sampai kepada lembaga. Nah, begitu. Tapi banyak masyarakat yang pengen tahu juga nih Pak, apa sih rules-nya? Rules dalam arti kata yang boleh dan yang tidak boleh nih. Oke. Karena kan terkadang kan banyak pertanyaan nih. Ada yang disampaikan oleh Bapak Presiden, ada sesuatu yang mungkin tidak boleh disampaikan ke masyarakat atau apa. Jadi ini yang menjadi rules yang boleh dan yang tidak boleh dari seorang juru bicara presiden. Iya, seringkali presiden juga menyampaikan arahan, perintah, kebijakan. Beliau mengatakan bahwa misalnya kalau dalam rapat kabinet ya, atau rapat terbatas yang biasanya dilakukan setiap Senin sampai dengan hari Kamis, misalnya begitu, itu biasanya presiden akan menyampaikan setelah rapat terbatas ini maka akan disampaikan oleh Menteri Koordinator bersama menteri terkait atau didampingi oleh jubir presiden. Kemudian ada juga presiden mengatakan ini yang menyampaikan hanya menteri terkait saja didampingi oleh jubir presiden. Atau kalau misalnya dalam bentuk yang masih sederhana saja, itu biasanya ya ini cukup juru bicara presiden saja yang menyampaikan kepada publik. Berarti memang ada bagian-bagian Jadi ada sendiri bagiannya, ya, Pak, ya? kadang-kadang itu disampaikan langsung oleh Presiden Joko Widodo atau dikomunikasikan oleh Menteri Sekretaris Negara Pak Pratikno atau Pak Sekretaris Kabinet yaitu Pak Pramono. Biasanya mereka Pak Presiden, Pak Menseska, kemudian Pak Mensesnek yang menyampaikan. Ini yang akan menyampaikan adalah Menko, ini yang menyampaikan adalah menteri terkait, ini yang menyampaikan adalah jubir presiden. Tapi umumnya kalau ke televisi langsung, misalnya menghadiri beberapa acara televisi, itu jubir presiden yang langsung. Makanya kita sering nonton Pak Fajul ya, di acara-acara televisi yang ada. Iya, karena itu langsung. Iya, Karena itu langsung mewakili Presiden Joko Widodo. Nah, Presiden Joko Widodo ini meyakinkan kepada publik bahwa saya adalah the governing president dan Kabinet Indonesia Maju adalah the governing government. Jadi tugas saya membuat semua ini sampai kepada masyarakat. Nah, untuk pekerjaan dan juga kesibukan seorang presiden juga juru bicara presiden itu apakah ada batasan sekarang? Karena kan kita tahu Pak Jokowi kan suka belusukan nih. Betul. Nah, di tengah kondisi seperti ini, beliau dan juga Bapak juga melakukan hal tersebut nggak sih? Betul, kita melakukan belusukan itu kan DNA-nya Pak Presiden ya. Jadi dari sejak beliau wali kota Solo, gubernur DKI sampai dengan 2 kali presiden, DNA beliau itu adalah menyapa masyarakat, berdialog, kemudian mengajak mencari tahu apa sebenarnya yang ada di benak masyarakat. Nah, dalam kondisi sekarang ini sebelum COVID, saya tentu kan selalu menemani beliau.
Pak Jokowi ini kan bekerja dari Senin sampai Kamis atau Jumat siang. Setelah itu biasanya Jumat, Sabtu, Minggu berada di luar kota atau di luar negeri, melihat apakah yang sudah diprogramkan sampai kepada publik. Jadi benar-benar turun langsung benar-benar ya, turun Pak? langsung ke sana. Tetapi pas pada masa COVID, kebiasaan ini memang jadi dibatasi sesuai dengan aturan adaptasi kebiasaan baru, sesuai dengan protokol kesehatan. Misalnya beliau tetap Senin sampai Kamis ada namanya rapat kabinet, ada rapat terbatas, ada rapat paripurna. Itu sekarang kan melalui apa yang disebut dengan webinar atau video conference. Ada sekarang udah ada diselingi dalam masa adaptasi kebiasaan baru di istana depan sana. Istana Merdeka beliau suka rapat selain Istana Bogor, tetapi dengan jarak. Jumlahnya terbatas, kemudian juga jaraknya tetap 2 Dan meter. pasti pakai masker. Berhadapan 2 meter, dan presiden lebih ini lagi. Sekarang ada itu, Ada kacanya itu ya, ada Pak? kaca ya, Oh, ada betul, akrilik betul. untuk menghindari. Oh, iya. Beliau suka sholat juga di sana, juga dengan jarak yang khusus. Nah, kalau naik pesawat, misalnya hari ini kebetulan Presiden Joko Widodo kan ke Bandung. Iya. Itu akan meninjau terkait dengan uji coba vaksin. Oh iya. Uji coba vaksin, kerjasama antara yang didukung oleh Bio Farma di bawah pimpinan Pak Erick Thohir, Menteri BUMN, Ketua Pelaksana Komite Penanganan COVID dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Hari ini nih, nah pesawat itu hanya boleh 50%, setengahnya, dan semuanya juga tetap dengan jarak. Jadi presiden ini bukan hanya menyampaikan arahan. Nah, kalau saya misalnya ya, untuk mendukung presiden, kalau presiden kan juga melalui video conference. Betul. Nah, kalau di presiden di masa sebelum COVID itu kan pertemuan dengan wartawan saya langsung. Betul. Sekarang kan nggak bisa. Tapi juga, sekarang nggak bisa dan Nggak bisa dan ya, Pak, dibatasi, ya? Betul. jadi lebih banyak dalam bentuk misalnya rilis. Baik rilis dalam bentuk tertulis, atau rilis dalam bentuk video, atau rilis dalam bentuk suara. Dan kemudian juga untuk menyapa komunitas, karena presidennya senang belusukan, Betul. ya jubirnya juga harus belusukan, yaitu menyapa masyarakat, baik semua komunitas dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Dalam 3 bulan terakhir ini, kantor juru bicara presiden itu sudah melaksanakan 100 video conference lebih. Wow. Jadi seminggu itu rata-rata 2 sampai 3 kali ya, di mana pesertanya itu umumnya sampai antara 200, dan kemarin kita baru diskusi dengan acara webinar juga, itu pesertanya hampir 1000 di dalam webinar. Jadi ada keuntungannya juga. Biasanya kalau kita bertemu di luar kota secara Terbatas langsung ya, Pak, ya? terbatas, Dan juga sekarang ini bisa langsung ke seluruh Indonesia. Seminggu lalu malah dengan teman-teman dari Amerika Bersatu, Wow. dari 50 negara bagian di Amerika, berdiskusi tentang kebijakan Presiden Jokowi di masa AKB. Ada menguntungkan juga. Jadi di dalam kegiatan ini kita bisa lebih bisa menyapa, belusukan kepada masyarakat, bukan Tidak hanya hanya di di Indonesia, Indonesia, tapi juga seluruh dunia. Yang pastinya juga ini ya, Pak, ya? Yang penting di masa krisis itu kehadiran pemimpin itu nomor 1 tuh. Tidak dalam krisis bagaimanapun pemimpin harus hadir. Makanya Pak Jokowi sebenarnya tidak pernah work from home. Beliau kan selalu ada di Istana Merdeka, selalu ada di Istana Bogor, dan tentu dengan batasan adaptasi kebiasaan baru ya, protokol-protokol kesehatan. Jadi masyarakat memang bisa work from home. Beliau di dalam krisis harus hadir sebagai pemimpin. Kemudian kedua, beliau harus berkolaborasi, mengajak semua kolaborasi. Nah, kayak dari sejak COVID, sejak kasus di Wuhan pada sekitar bulan Januari, Wuhan itu kan akhir Desember, pertengahan Desember, terus kemudian bulan Januari mulai WHO turun tangan, sampai hari ini Presiden Jokowi itu selalu berada di garis depan untuk menangani COVID-19 dan menangani pemulihan ekonomi nasional. Dan pastinya juga turun langsung untuk melihat apakah masyarakat juga Betul. tetap memperlakukan apa sih ada protokol kesehatan. Makanya beliau selalu kan memberikan contoh, pakai masker. Kemudian cuci tangan. Makanya kalau kita masuk ke dalam lingkungan istana kan juga begitu. Ketemu presiden, kita harus di swab atau di di rapid test gitulah ya. Saya juga begitu. Semua
menteri koordinator, menteri Juga melakukan hal jenderal, yang sama. semua hal yang sama. Jadi tidak ada Tidak ada kekecualian perbedaan. kalau ketemu dengan presiden, semuanya. Terus masuk ke sana ada semacam chamber, disinfektan, terus baru mencuci tangan, ketemu presiden jaraknya 2 meter dan waktunya pun dibatasi. Jadi presiden Dan jumlah orangnya dan juga, jumlah kalau orangnya pertemuan terbatas. juga terbatas ya, Pak, ya? Waktunya terbatas pertemuan dan jumlah orangnya juga terbatas. Kalau dulu kan tepat di atas sini kan rapat kabinet. Jadi istana ini betul-betul menjalankan adaptasi kebiasaan baru. juga Bukan hanya dalam bentuk konsep. arahan, tapi juga dalam bentuk betul-betul aksi praktis dilakukan tindakan. Bukti nyatanya juga adalah saat kita melakukan untuk YouTube channel kita ya Pak ya, Iya. tim kantor juru bicara presiden tetap ada Betul, jaga jaga jarak, jarak. menggunakan masker pasti ada, nggak ada salam-salaman ya Pak ya? Nggak ada salam-salaman Ya, dan pos kita teman-teman gini yang aja, Pak membantu ya. juga. Pos kita gini aja. Betul. Pak, ini nih, saya mau lanjut lagi nih tentang adaptasi kebiasaan baru dengan satu narasumber kita Ya. yang lainnya nih. Tapi ada satu pertanyaan lagi nih Pak. Ada nggak sih Pak bisik-bisik dari Pak Presiden? Ya. Apa sih pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat, khususnya untuk lebih menenangkan kita masyarakat kan di tengah pandemi Betul. COVID-19 ini? Karena kan dari makin hari ke hari kan, kalau misalnya kita cek langsung di website-nya kan itu akan semakin bertambah kan Pak. Betul. Untuk masyarakat ini lebih tenang pastinya, dan yang kedua adalah tetap ingat dengan protokol kesehatan dan juga memaknai ke adaptasi kebiasaan baru ini di Betul. dalam kehidupan. Mudah-mudahan ini yang paling menenangkan. Hari ini tanggal berapa nih hari ini? Tanggal 11. Tanggal 11 Agustus 2020 Presiden ke Bandung Oke. untuk melakukan untuk meresmikan meninjau uji coba vaksin COVID-19. Insya Allah ini merupakan kerjasama dengan Bio Farma di bawah pimpinan Pak Ketua Pelaksana Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Nasional Pak Erick Thohir. Nah, hari ini Presiden ke Bandung. Insya Allah apabila ini berjalan dengan baik, ini karena ada melibatkan pihak lain untuk transfer teknologi, dan mudah-mudahan apabila ini bisa berjalan, ada 1.600 lebih relawan. Terima kasih kepada mereka bersedia menjadi relawan untuk vaksin COVID-19. Mudah-mudahan dalam setengah tahun ke depan produksinya sudah bisa dilakukan. Mudah-mudahan tahun depan ini sudah bisa diproduksi dan bisa dipakai oleh seluruh masyarakat Indonesia. Kemudian yang kedua, dari lembaga Eijkman juga sudah mendorong, sekarang sudah sampai tahap uji klinis juga terkait dengan vaksin merah putih. Mudah-mudahan ini bisa berjalan. Yang dikerjakan oleh Bio Farma dengan lembaga Eijkman ini nanti bisa saling mendukung. Jadi insya Allah tahun depan ini COVID-19 bisa ditangani dengan vaksin. Yang kedua, sejak mulainya COVID-19, Presiden selalu mendampingi masyarakat untuk memulihkan ekonomi nasional. Selalu. Sampai kemudian yang terakhir misalnya, ini kabar baik buat para ASN, buat para pensiunan gaji ke-13. Turun. Gaji ke-13 turun. Jumlahnya 28,5 triliun rupiah. Nah, ini bisa dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi. Jangan terlalu konsumtif, mungkin produktif lebih didorong. Kemudian segera juga ada 12 juta UMKM akan mendapatkan dana 2,4 juta rupiah dalam bentuk bansos produktif, tidak perlu dikembalikan. Jadi pemerintah betul-betul mencoba mendorong agar APBN itu bisa dipakai untuk pemulihan kesehatan dan juga pemulihan ekonomi nasional. Jadi kelihatan kan dari titik itu Presiden ini menjalankan cita-cita sumpahnya beliau, yaitu setia kepada amandemen Mukadimah 45, yaitu melindungi seluruh rakyat Indonesia. Jadi semua daya upaya negara termasuk dana itu dipakai untuk menyelamatkan kesehatan, memberikan bantuan sosial dan pemulihan ekonomi nasional, khususnya kepada UMKM, usaha mikro kecil. Ya, sahabat Jubir, tadi kita sudah mendengarkan kan apa saja sih yang dimaksud dengan kelembagaan juru bicara presiden, rules-nya yang boleh dan yang tidak bolehnya, dan juga tugas-tugasnya. Bahkan di tengah pandemi COVID-19 ini, beliau dan juga Bapak Presiden Joko Widodo juga tetap melakukan belusukan walaupun dibatasi. Karena tetap harus ingat dengan protokol kesehatan dan juga kita harus memaknai lebih adaptasi kebiasaan baru kita. Ya. Jangan lupa jaga jarak, pakai masker, dan tentunya cuci tangan yang bersih dengan sabun, dan juga berbagai hal yang harus kita lakukan untuk menjaga kesehatan kita. Nah, sebentar lagi saya dan juga Pak Fajrul juga akan berbincang lebih lanjut lagi nih tentang Bangkit Indonesia Maju dengan adaptasi kebiasaan baru.
dengan salah satu public figure kita yang juga tentunya warga Indonesia, juga pelaku bisnis sih, dia bisnisnya banyak nih Pak. Iya. Penyanyi juga, produser juga, pokoknya paket lengkap. Gimana kalau kita Nggak langsung boleh sampai? ditebak nih ya. Nggak boleh ditebak, Nggak boleh nih. ditebak. Biar penasaran, kita langsung Iya. samperin aja yuk Pak. Kita ketemu dia dengan memakai masker ya. Iya pasti Pak. Yuk Pak, kita Oke, samperin baik, aja. baik, baik.